ya buat asistensi hari ini. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di asistensi buat mata kuliah struktur beton lanjut. Kenalin aku David, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu juga ya, karena udah diasistenin sama aku di kelas 2 ya mungkin terutama. Jadi buat yang belum kenal, kenalin aku David. Dan nanti akan ada juga satu lagi asisten sama Jovan gitu ya, mungkin teman-teman juga kenal sama Jovan. Tapi sorry untuk Jovan hari ini belum bisa ikut asistensi karena Jovan lagi ada keperluan urgent gitu ya. Jadi hari ini aku sendiri yang akan coba bahas untuk asistensi mengenai kolom langsing. Teman-teman juga mungkin bisa sambil ini apa namanya masuk ke Google Classroom yang ada, kodenya CVK 3, ini L atau I nggak tahu deh, coba aja kali ya. Antara L, kayaknya L kali sih ya. LCS gitu ya. Masuk aja di sana nanti bakal di-post materi-materi asistensi dan nanti kalau ada tugas semuanya di-collect di classroom itu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi dari Pak Erwin, sebenarnya yang minta asistensi itu dari Pak Erwin pertama gitu ya. Kami asisten diminta untuk membahas contoh soal tentang kolom langsing gitu. Jadi outline asistensi hari ini kita pertama coba bahas dulu gitu ya. Kita mau review dulu kolom langsing. Terus baru kita nanti langsung bahas gitu. Contoh soal untuk kolom langsing, yang pertama untuk portal yang non-sway atau yang tidak bergoyang, dan yang kedua nanti untuk yang portal sway gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke contoh soal, kita bahas sedikit dulu deh ya mengenai kolom langsing ini gitu. Sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar kolom langsing ini gitu? Nah, padahal kan kalau kita ngerjain tubes beton sebelumnya ini kayaknya belum pernah kedengeran gitu ya. Nah, waktu di tubes beton mungkin teman-teman sekalian mendesainnya itu dengan short column gitu ya. Kalau misalnya di tubes beton Pak Iswandi mungkin ada pengecekan waktu di kolomnya itu ada KL per R-nya itu harus lebih kecil dari 22 gitu. Nah, sebenarnya isu kenapa apa sih isu utama gitu, masalah apa sih yang ada ketika kita sedang menghadapi kolom langsing gitu atau bahasa Inggrisnya slender column gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di gambar ini, entar pointernya. Nah, semakin langsing gitu ya kolom kita akan muncul yang namanya masalah buckling. Nah, buckling itu maksudnya dia meleot gitu ya, bisa bisa seperti ini gitu. Dan kita juga udah tahu rumus buckling itu persamaannya itu PC sama dengan Pi kuadrat EI per KLU dalam kurung dikuadratin gitu. Mungkin teman-teman yang lain selain di kelas 2 waktu baja ada pernah belajar nggak tentang buckling ini? Selain yang Budiah gitu, ada baja lain lagi, ada yang belajar nggak tentang buckling ini? Di chat. Ada ya? Oke. Jadi sebenarnya di beton ini mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah mendapatkan materinya di baja ini sebenarnya agak mengulang juga gitu untuk di kolom langsing ini gitu. Nah, kita tahu buckling itu kalau misalnya kita mau plot gitu ya persamaannya ya, kita bisa dapat garis seperti ini gitu. Nah, kalau kita bicara tentang baja gitu ya, kalau misalnya ada sebuah kolom ditekan gitu ya, ada kolom gitu, kita tekan gitu ya. Misalnya ini kolom baja gitu ya. Idealnya gitu, gagalnya pasti karena kegagalan leleh gitu ya. Ada satu garis di sini gitu. Tapi seiring kalau misalnya kolom kita makin ramping gitu ya, ukuran kolom kita semakin ramping atau dalam arti lain L per R-nya, KL per R itu semakin besar, ternyata kegagalan kita tuh bukan lagi ditentukan oleh kegagalan leleh gitu. Jadi ada yang namanya permasalahan buckling ini gitu. At some point gitu, ketika rasio dari KL per R kita ini mencapai suatu nilai tertentu gitu, kegagalannya itu ditentukan oleh buckling gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih? Kenapa gitu dengan buckling effects ini gitu? Nah, ternyata buckling effects ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu jenis non-linearity gitu, geometric non-linearity atau non-linear dari geometrik. Nah, nanti kalian akan belajar gitu kalau kalian mau belajar di apa namanya mendalami struktur gitu ya. Kalian akan pelajari bahwa non-linearity itu bukan hanya geometrik, tapi nanti ada non-linearity dari material gitu. Tapi untuk yang buckling effects ini adalah salah satu non-linearity dari geometri gitu. Nah, dalam perencanaan struktur kita mengenal erat gitu asumsi dari small deformation. Maksudnya apa sih small deformation itu? Artinya keadaan sebelum dan setelah elemen berdeformasi itu sama gitu. Jadi contoh kalau misal kita punya punya sebuah ya batang cantilever gitu ya. Ini ada perletakan gitu, di sini ada pegas gitu. Kalau kita kasih gaya P,
dan ada gaya H di sini. Nah, ketika dia sudah berdeformasi, sebelum dia berdeformasi, kita punya gitu, gaya di barnya itu P, dan gaya di pegasnya itu H gitu. Itu sebelum berdeformasi. Tapi setelah berdeformasi, nah kalau kita menganggap itu small deformation, deformasi itu sangat kecil gitu. Sehingga kita bisa mengabaikan gitu deformasi yang ada, sehingga setelah dia berdeformasi, maka gayanya tetap sama gitu. Jadi force in spring itu tetap H, force in bar itu tetap P gitu. Beda gitu. Kalau misalnya kita sudah bicara large displacement gitu, deformasinya tuh besar gitu. Ketika dia sudah berdeformasi, nah keadaan sebelum dan sesudahnya itu berbeda ternyata keadaan keseimbangannya. Nah kita lihat kalau misalnya dia sudah berdeformasi, force in bar-nya itu ternyata bukan lagi P gitu, tapi P per cos theta. Nah untuk yang force di spring-nya ternyata bukan H lagi, tapi ditambah sama P delta dibagi sama H cos theta gitu. Jadi implikasinya apa gitu? Ketika kita sudah meng-account gitu, adanya geometric nonlinearity, adanya buckling gitu, ada gaya dalam tambahan. Nah, kalau simpelnya aja nih, kita lihat ada suatu kolom, kita kasih gaya P, kita kasih gaya H gitu ya. Intinya ketika kita lihat bending momennya, ini udah bukan lagi linear gitu ya. Nah, ini kan segitiga ini kan bending moment untuk cantilever gitu ya. Misalnya sebuah beam cantilever gitu. Nah, kalau kita sudah meng-account geometric nonlinearity-nya itu, misalnya karena ada buckling lah, karena ada apa gitu. Nah, momen itu bertambah gitu. Nah, kita jadi perlu membahas gitu, perbedaan dari first order analysis sama second order analysis itu apa gitu. Jadi untuk meng-account efek dari geometric nonlinearity itu, biasa kita akan lakukan second order analysis. Nah, second order analysis ini kalau misalnya teman-teman tahu gitu di ATAPS, biasanya ada yang namanya P delta gitu. Jadi opsi ini bisa kita nyalakan gitu, nanti teman-teman bisa pilih yang non iteratif atau yang iteratif gitu. Nah, pada dasarnya second order analysis ini perlu running time yang lebih lama karena sifatnya itu iteratif gitu dibandingkan analisis elastik biasa. Analisis elastik biasa itu maksudnya ya udah kalian analisis saja seperti biasa gitu. Nggak perlu meng-count ada efek-efek seperti buckling dan lain-lain gitu. Nah, jadi ada suatu pendekatan gitu ya. Kita mengenal namanya moment magnification method gitu, yang merupakan metode pendekatan second order analysis dengan memanfaatkan first order analysis gitu. Jadi kita mau melakukan second order analysis, tapi kita menggunakan cara first order analysis. Nah, first order analysis ini maksudnya ya analisis biasa aja gitu, nggak ada meng-account non-linearity dari geometrik atau dan lain-lain gitu. Jadi kalau teman-teman familiar gitu ya dengan rumus ini, teman-teman akan lihat gitu, ada yang namanya delta gitu. Di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Dan delta ini adalah magnification gitu. Nah, prosedur analisis. Jadi intinya kenapa kita perlu bahas tentang kolom langsing, intinya yang tadi gitu. Jadi ketika kita sudah bicara tentang kolom gitu, nggak selamanya kolom itu akan ideal gitu. Dia akan gagal karena kegagalan tekan aja gitu, crushing gitu, kalau di beton gitu ya, kegagalan crushing beton aja gitu. Tapi ada at some point kalau kolom kita rasionya itu terlalu langsing gitu. Nah, dia akan mulai ditentukan oleh kegagalan buckling gitu. Makanya nanti kita perlu cek kolom kita ini apakah terlalu langsing atau enggak gitu. Perlu enggak kita account gitu efek dari nonlinear ini gitu. Nah, kalau kita perlu account gitu efek dari nonlinear ini, maka kita bisa menggunakan moment magnification method ini instead of second order analysis yang mungkin running time itu cukup lama dan mungkin ribet gitu ya. Jadi gambaran besar dari materi kolom langsing itu ini gitu. Nah, sebenarnya untuk prosedur analisis, teman-teman bisa lihat di PPT-nya Pak Erwin. PPT-nya Pak Erwin itu sudah cukup bagus sih, sudah sangat meringkas gitu ya. Di PPT 1E dan 1F gitu. Teman-teman udah dapat semua PPT-nya belum untuk yang kolom langsing? Sama contoh-contoh soalnya. Halo? Ada Kak di Edunex kok. Oh, udah ada di Edunex ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat aja gitu ya. Untuk prosedur analisisnya ini, aku coba tunjukin deh ya. Untuk prosedur analisis. Bentar. Nah, ini untuk yang desain untuk portal bergoyang gitu ya. Untuk sorry, jangan ada portal bergoyang dulu. Yang tidak bergoyang dulu non-sway. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat aja. Prosedurnya ini mengikuti ini gitu. Jadi ini udah cukup merangkum sih sebenarnya gitu ya. Nanti kita langsung bahas dari contoh soal aja gitu ya. Dan untuk yang desain untuk portal bergoyang yang sesuai ini, nanti teman-teman juga bisa lihat gitu.
ini udah rangkuman banget gitu. Jadi teman-teman bisa sambil lihat aja gitu, kira-kira prosedurnya itu gimana gitu. Mungkin lebih jelas kalau misalnya udah contoh soal sih gitu ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, ini list materi yang ada gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau mempelajari gitu, yang 1A itu pendahuluan, 1B itu slenderness effect gitu ya, yang tadi masalah buckling. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa baca juga PPT ini gitu ya, bagaimana penurunan dari rumus buckling. Ya, teman-teman bisa bacalah yang mengenai slenderness effect ini gitu. Ini agak mengulang juga gitu ya, di baja yang udah pernah teman-teman ambil juga gitu. Ada yang namanya K gitu ya, penentuan K gitu, kekakuan effective length gitu ya. Bagaimana nilai K itu diturunkan nanti, terus teman-teman ada chart juga gitu ya untuk yang portal sway dan non sway, kalian tarik garis. Nah, itu semua ada di situ gitu. Terus yang magnification theory ini ada penurunan rumus-rumus, teman-teman juga bisa baca kalau misalnya tertarik gitu. Dan yang sisanya ini metode SNI ini yang ada di SNI gitu ya, mengenai magnification theory ini gitu. Gimana kita cara menghitung perbesaran momen yang terjadi pada kolom kalau kolom itu kita kategorikan sebagai kolom langsing gitu. Dan ada contoh-contoh soal yang lainnya yang teman-teman bisa baca gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja gitu, biar lebih jelas. Yang pertama ini teman-teman bisa nanti refer-nya ini ke aku bakal bahas 2 hari ini, kolom langsing untuk portal tidak bergoyang dan bergoyang. Ini di contoh yang tak bergoyang itu di contoh 2, yang bergoyang itu di contoh 1 kalau nggak salah gitu ya, atau kalau urutan dulu dibalik, ya intinya judulnya ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah cukup bagus gitu ya. Jadi kita mungkin bakal bahas aja gitu. Nah, jadi di dalam contoh ini diambil dari salah satu buku gitu ya. Nanti aku bakal tunjukin gitu. Eh, Bukan bukunya sih. Sebenarnya ini ada juga di PDF yang Pak Erwin kasih gitu ya. Ini yang dikarang oleh David Vanella gitu ya. Cuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan kita jadikan satuannya itu dalam SI units gitu ya. Jadi metric gitu. Untuk lebih enak untuk kita apa namanya pelajarinya gitu. Jadi yang pertama kita diketahui gitu ya, ada dimensi kolom 450 dikali 450, ini tipikal untuk semua lantai. Balok 450 dikali 550. Nah, ini tipikal untuk semua lantai. Terus juga ada FC prime. Kalau Pak Erwin mungkin suka ngomong itu FMC gitu ya. FMC itu maksudnya FC prime gitu, 28 MPa gitu. Nah, sebenarnya permasalahannya apa? Kita cuma diminta untuk menentukan momen desain untuk kolom C4 pada lantai 1 gitu ya. Jadi ini portal kita, bangunan kita, ini lantai 1, kita diminta untuk mendesain gitu. Untuk kolom ini, berapa sih momen desain gitu untuk kolom C4 yang ada pada lantai 1 gitu ya. Nah, beberapa asumsi yang dilakukan dalam contoh soal ini, yang pertama, dinding menahan semua gaya lateral akibat angin gitu ya. Jadi di dalam contoh ini kita nggak bicara tentang gempa, karena kita sedang mau belajar tentang portal tak bergoyang gitu. Jadi untuk gempa dan angin itu nggak ada gitu ya diasumsikannya gitu. Seandainya ada pun diasumsikan gitu ya, udah ditahan sama shear wall ini. Jadi yang panjang ini shear wall gitu ya, dinding geser gitu. Untuk arah utara selatan, tuh arah utara selatan, atau arah utara selatan ini ditahan sama shear wall. Nah, selanjutnya asumsi yang kedua, hasil analisis elastis order 1 menghasilkan gaya geser lateral total gitu ya. Jadi V total gitu. Story forces di lantai 1 akibat beban angin yang ada gitu. Jadi ini arahnya utara selatan gitu ya, kita lihatnya ya. Ini udah dikasih tahu nilainya, 1094,21 kilonewton, dan simpangan antar lantai pada lantai 1, jadi selisih defleksi lateral kolom ujung atas dan ujung bawah gitu ya pada lantai 1. Jadi kalau misalnya portal ini berdeformasi seperti ini, nah nanti kita lihat berapa apa namanya di lantai 1 ini berapa gitu deltanya gitu, defleksinya gitu antara kolom atas dan kolom bawahnya gitu. Ini udah dikasih tahu juga, dan tinggi kolomnya juga udah dikasih tahu gitu, 5 meter diukur dari muka fondasi gitu ya, ke pertengahan tebal plat gitu. Nanti kalau misalnya kita mau ambil bersihnya, berarti nanti 5 meter dikurang sama setengah dikali 250 mm ini, gitu ya. Jadi gambaran besar dari permasalahannya itu, ini elevasi udah gitu ya. Nah, langkah pertama, kita perlu tentuin dulu nih, jenis rangka kita, bangunan kita ini termasuk rangka bergoyang atau tidak bergoyang gitu, sway atau non sway gitu. Karena itu penting gitu. Kalau misalnya kita mengasumsikan rangka bangunan itu sway, nanti caranya agak sedikit berbeda dan faktor perbesarannya juga bakal beda gitu ya. Secara logika aja juga pasti kebayang lah ya kalau misalnya sway itu mungkin lebih besar gitu. Nah,
Dari pengamatan visual kita berasumsi bahwa sistem rangka merupakan rangka tidak bergoyang untuk arah utara selatan gitu. Namun tetap perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi untuk memeriksa apakah rangka kita bergoyang atau tidak bergoyang, kita punya rumus ini gitu, Q. Nah, Q ini koefisien stabilitas. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0,05, artinya dia termasuk rangka bergoyang. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil dari 0,05, artinya dia termasuk rangka tidak bergoyang. Nah, ini juga tabel 1 gitu ya. Tabel ini kita peroleh gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan analisis di ETAPS, jadi dalam bangunan ini udah dilakukan analisis elastis order 1, ya ini maksudnya analisis biasa aja gitu ya, dengan mempertimbangkan momen inersia efektif gitu ya. Jadi momen inersia efektif ini kalau misalnya teman-teman ingat di apa namanya di balok kita pakai 0,35, terus di kolom kita pakai 0,7, nanti kita modify gitu inersianya gitu. Langsung di etapsnya gitu. Nanti bakal keluar lah gitu ya nilai-nilai ini gitu. Jadi kalau teman-teman klik gitu ya di kolom ini, nah ini yang keluar gitu ya. Untuk satu kolom C4 ini keluar hasilnya sebagai berikut. Ada axial P gitu, ada momen untuk yang di atas dan yang di bawah gitu, ujung bawah. Dan untuk masing-masing load case gitu. Nah, total beban pada lantai pertama telah ditentukan dari hasil analisis. Ini harusnya known ya gitu ya. Ini diketahui gitu. PD-nya berapa, PL-nya berapa gitu, total lah gitu pada lantai pertama. Jadi asumsinya aja ini known gitu ya, diketahui. Kalau misalnya nggak diketahui, ya pakai etaps bisa gitu ya, langsung cari aja atau manual juga bisa gitu. Nah, jadi untuk menghitungan pertama kita perlu sigma PU nih, sigma PU ini. Nah, sigma PU ini kita ambil dari kombinasi beban lateral yang memberikan nilai sigma PU maksimum gitu ya. Kita ambil dari kombinasi lateral karena kita mau ngecek gitu, dia sway atau enggak gitu ya. Jadi kita ambil aja sigma PU-nya itu dari kombinasi ini gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat tabel ini ada di SNI gitu ya, tabel yang kita gunakan, ada beberapa jenis beban kombinasi pembebanan gitu. Nah, seperti yang udah tadi aku sampaikan gitu, kenapa nggak kita cek mana yang paling envelope gitu ya? Mungkin bisa aja sih ya kalau kita mau cari yang mana yang paling envelope gitu ya. Tapi seharusnya gitu ya, biasanya yang menentukan itu yang ada wind atau earthquake-nya gitu ya, beban-beban itu gitu. Eh, ya aku juga nggak tahu apakah kita bisa langsung ambil envelope, mungkin lebih konservatif atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya dari buku yang aslinya pun juga dia menyarankan kita ambil dari kombinasi beban lateral gitu ya. Jadi kalau diminta ya udah antara pakai angin gitu ya atau pakai gempa nih. Kalau gempa ini 1,2 D tambah 1 E tambah 1 L gitu. Nah, kebetulan karena anginnya ini kita anggap 0 gitu ya, nggak dipertimbangkan, makanya cuma jadi 1,2 PD tambah 1 PL gitu. Nah, ini angkanya ada yang berbeda nggak ya? Nggak ya. Di sini belum berbeda gitu ya. Tapi nanti adalah yang sedikit-sedikit berbeda gitu. Dapatlah sigma PU-nya sekian gitu ya. Nah, bisa dicatat gitu. Nah, tadi untuk selanjutnya untuk kita menghitung Q, delta nol ini udah diketahui ya, 1,27 gitu. Tadi di atas gitu ya, 1,27. Teman-teman bisa cek sendiri aja gitu. Dan VUS, ini gaya geser di lantai 1 gitu ya, story forces-nya gitu. Teman-teman udah diketahui juga. Kalau nggak diketahui, teman-teman bisa cari di ETAPS gitu. Kemudian untuk LC, ini panjang kotornya gitu ya, dari kolom. Ini 5 meter tadi. Nah, kita dapat 0,0092, ini lebih kecil dari 0,05 gitu. Yang artinya maka rangka kita termasuk rangka tidak bergoyang gitu. Jadi tahap pertama selesai gitu ya. Kita tentuin ini sway atau non sway gitu. Ini cepatlah gitu untuk menentukan ini gitu ya. Dan ya, itu langkah pertama gitu. Nah, langkah yang kedua, kita mau cek nih, kolom C4 kita, nih, C4 kita ini, apakah dia termasuk kolom langsing atau enggak gitu. Jadi kalau di langkah 2 ini dia bilangnya kita perlu cek gitu, kelangsingan itu dapat diabaikan atau enggak gitu. Atau dalam kata lain gitu ya, ini termasuk short column gitu atau kolom slender gitu ya. Nah, kita mau cek KLU per R-nya gitu. Nah, nanti akan ada batasnya gitu ya. Mungkin batasnya ini aku buka dulu deh ya di kolom atau di metode SNI ini. Nah, ini di PPT-nya Pak Erwin. Nah, ini ada batasnya nih. Kalau misalnya dia di bawah nilai A gitu ya, kelangsingannya dapat diabaikan atau dapat dikategorikan sebagai kolom pendek gitu. Tapi kalau di antara A sampai 100, maka ini harus di-include gitu ya, efek dari non-linearity-nya gitu.
Jadi kita bisa pakai moment magnifier metode gitu. Nah, nilai A ini ada di sini gitu. Berbeda untuk portal bergoyang dan portal tak bergoyang gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita lanjut lagi. Jadi kita mau cari KLU per R. Nah, ini LU ini tinggi bersih gitu ya. Jadi 5.000 dikurang setengah dari plat gitu ya. Kan tadi dari kolom dasar gitu ya. Di atasnya ini ada plat gitu. Misalnya ini gini. Aduh, gambarnya jelek banget. Misalnya gini. Nah, kalau nggak salah tadi dia bilang begini. Nah, tebal platnya itu 250. Jadi bersihnya itu 250 dibagi 2 gitu kan ya. 5.000 yang ini dikurang sama yang 250 dibagi 2 gitu ya, 125. Dapatlah sekian hasilnya. Nah, untuk menghitung faktor panjang efektif gitu ya, K ini, maka kita perlu menghitung gitu ya, kalau misalnya ingat gitu ya, kita perlu menghitung ini, pakai ini gitu ya. Jadi nanti kita cari dulu si A, si B-nya berapa gitu. Nah, si A itu bisa sama si B itu bisa kita asumsikan terserah mau terbalik atau enggak. Misalnya yang ini si A gitu ya. Taruh ini si A gitu. Atau yang di sini si B gitu. Jadi si A ini kita hitung nanti dari summation dari kekakuan girder, kalau kebalik kasih tahu aja ya. Dibagi kekakuan kolom gitu. Sama yang si B ini juga kita hitung dari penjumlahan antara kekakuan girder dibagi sama kekakuan kolom gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat, tarik garis saja dapat nilai K gitu ya. Nah, tapi dalam contoh ini dia nggak menggunakan grafik ini ya, grafik yang aku tunjukin ini nggak digunakan gitu. Meskipun dia udah hitung, kalau ditanya kenapa dia hitung, kemungkinan karena dia copas gitu ya. Jadi contoh soal yang tidak bergoyang ini kayaknya dibuat setelah dia menghitung yang portal bergoyang gitu. Jadi mungkin dia masih copas gitu hasil-hasilnya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, dia langsung mengambil nilai yang konservatif gitu. Jadi supaya konservatif, nilai K-nya diambil 1. Nah, kenapa? Karena kalau untuk non-sway, maksimalnya 1. Gitu ya. Semakin besar nilai K-nya, artinya kapasitas dari kolom kita dalam menahan buckling semakin berkurang. Gitu ya. Artinya kita ada di dalam ranah yang konservatif. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil nilai K-nya 1, itu konservatif. Nah, dalam contoh ini dia ambil K 1 aja, dia nggak mau ambil pusing. Gitu. Nah, tadi untuk nilai K gitu ya, nilai K ini udah ada, LU udah ada gitu ya. Nah, sekarang tinggal nilai R gitu. R itu apa? R itu jari-jari girasi. Nah, untuk jari-jari girasi, kalau misalnya teman-teman ingat, itu rumusnya adalah R sama dengan akar, aduh, nggak enak, mungkin pakai ini aja kali ya, bentar. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan akar I per A gitu. Nah, idealnya teman-teman bisa menghitung seperti ini gitu. Jadi inersia dari kolomnya berapa, luas dari kolomnya berapa, di akar gitu, dibagi di akar, dapat jari-jari girasinya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca gitu di dalam SNI pasal 6251 ini diizinkan gitu untuk menggunakan radius girasi itu sebesar 0,3 dari lebar kolom dari arah yang ditinjau gitu. Jadi ini langsung aja karena kolom tadi kita simetris gitu ya, 450 kali 450, kita kali 0,3 aja dapat R sama dengan sekian gitu. Ini pendekatan gitu ya. Selanjutnya, nah kita udah dapat ya berarti K, LU sama R-nya gitu. Kalau misalnya kita udah dapat, kita tinggal hitung aja berapa KLU per R-nya. Nah, kalau misalnya ini dihitung pakai nilai-nilai tadi, kurang lebih dapatnya segini, gitu ya. Oh ya, kalau misalnya nanti teman-teman mau ngerjain soal ini, terus nanti angkanya ada beda-beda, gitu, itu dimaklumi aja gitu ya. Jadi intinya kalian mengerti gitu, angka-angka ini dapatnya dari mana gitu. Hasilnya mungkin kalau nggak salah waktu dulu pernah ngerjain ini ada salah-salah atau gimana gitu ya. Tapi let's say ini dapatnya 36,11 gitu ya. Nah, kita perlu bandingkan gitu. Kan di sini udah ada ya, kalau untuk KLU per R lebih kecil dari A, maka itu bisa dianggap kolom itu bukan kolom langsing gitu, itu kolom pendek gitu. Nah, A-nya berapa? Tadi kan portal kita portal tak bergoyang ya, berarti kita bisa pakai rumus ini. A-nya adalah 34 dikurang 12 kali M1 per M2, dan ini harus lebih kecil dari 40 gitu ya. Nah, mungkin hati-hati dengan konvensi tanda gitu ya, karena mungkin PPT-nya Pak Erwin ini udah lumayan, sebenarnya udah mungkin dipakai cukup lama gitu ya.
Ini konvensi tanda yang lama gitu. Yang baru sekarang ini plus gitu ya. Tapi ketika bicara misalnya untuk single curvature gitu ya, curvature, ini negatif, ini positif gitu. Jadi kita ikutin yang di contoh soal aja deh ya. Kalau misalnya lihat di PPT Pak Erwin ini agak hati-hati aja. Masalah konvensi tanda aja gitu ya. Dulu memang seperti ini gitu, tapi sekarang udah dibalik gitu. Nah, kita perlu hitung ini persamaannya. Tadi kita udah dapat KLU per R berapa. Selanjutnya kita hitung nih 34 tambah 12 dalam kurung M1 per M2 gitu. Harus lebih kecil dari 40 gitu ya. Nah, ini dihitung 34 ditambah 12. Nah, M1 per M2-nya dari mana? Gitu. Nah, M1 per M2-nya ini teman-teman bisa ambil dari nilai yang di atas. Nah, dari kombinasi gravitasi yang envelope aja gitu, yang paling maksimal gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan untuk kolom C4 ini ternyata ini nih nilai yang paling maksimal gitu ya. 1,2D tambah 1,6L, oh ternyata momennya segini nih, kayaknya ini yang paling besar gitu. Jadi tinggal dibagi aja M1 per M2 gitu. M1 yang lebih kecil, M2 yang lebih besar, dapatnya setengah gitu. Jadi kalau misalnya ini dimasukin, tadi yang di bawah, dapatlah hasilnya setengah gitu ya. Nah hati-hati ya untuk single curvature gitu, ini nilainya negatif gitu. Jadi dimasukinnya juga negatif gitu. Dapatlah hasilnya 28 gitu ya. Dan ini hasilnya 36,11 ini ternyata lebih besar dari 28. Ini kan nilai A-nya gitu ya. Nah, artinya kelangsingan ini tidak boleh diabaikan. Atau dalam arti kata lain, kolom kita yang C4 tadi ini baru satu kolom aja gitu ya. C4 ini, oh termasuk kolom langsing gitu. Jadi kita harus melakukan perbesaran momen. Nah, ini yang kita lakukan di langkah 3. Gitu ya. Jadi langkah 1 kita udah tentuin ini portal bergoyang atau enggak. Langkah kedua kita hitung gitu ya. Ini kolom ini sebenarnya termasuk kolom pendek atau kolom langsing gitu. Bisa dihitung aja. Nah, langkah 3 kalau misalnya dia kolom pendek, ya udah berhenti di situ. Artinya aman gitu. Kita nggak perlu menghitung kelangsingan gitu ya, slenderness itu. Tapi kalau slenderness ini harus diperhitungkan, kita masuk ke langkah 3 gitu ya. Kita menentukan momen perbesaran momen itu berapa gitu. Nah, kita tahu untuk kolom tidak bergoyang kita bisa langsung ambil momennya itu perbesaran momen gitu ya. MC ini sama dengan delta dikali M2 gitu ya. M2 ini langsung ambil aja momen terbesarnya gitu. Delta ini perbesarannya gitu. Nah, perbesaran momennya untuk delta NS ini non sway gitu ya. Delta non sway ini adalah CM dibagi 1 min PU dibagi 0,75 PC. Lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi minimal nilainya 1. Kalau dengan rumus ini teman-teman dapatnya di bawah 1, ambil 1. Gitu ya. Jadi CM ini bisa dihitung dengan persamaan berikut. Ya ini sebenarnya sampai ke bawah, sampai nanti juga ini prosedural gitu ya, langkah-langkahnya gitu. Nah untuk CM, ini 0,6 dikurang 0,4 M1 per M2 gitu ya. Sekali lagi ini hati-hati ya, untuk yang apa namanya, konvensi tanda CM ini, kalau nggak salah di PPT Pak Erwin itu belum diubah, dia plus gitu ya. Tapi nanti untuk yang M1 per M2-nya ini positif gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Cuman hati-hati aja kalau sekarang di SNI kita kayaknya pakainya yang ini gitu ya. Konvensi tandanya gitu. Nah, dengan M1 per M2 adalah negatif untuk single curvature gitu. Nah, tadi kan kita udah dapat ya, ambil aja yang envelope-nya gitu. Kombinasi envelope, dapat M1-nya yang lebih kecil, M2 yang lebih kecil, kasih minus karena dia single curvature gitu ya. Dan kalau misal kita bagi nanti kita dapat hasilnya CM-nya 0,8 untuk 0,8. Nah, selanjutnya kita menghitung PU. PU tadi kita udah dapat ya, kalau nggak salah tadi di atas gitu ya, dari hasil perhitungan. Kita hitung PC dulu gitu. PC ini adalah apa namanya, kapasitas dari kapasitas buckling kita gitu ya. Nah ini rumusnya adalah Pi kuadrat EI efektif dibagi sama KLU kuadrat gitu. Nah untuk EI efektif ini ada 3 persamaan kalau misalnya di SNI gitu ya. Nah kita bisa hitung pakai 3 persamaan ini gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat untuk persamaan yang B ini ada ISE. ISE ini adalah inersia tulangan gitu. Nah sedangkan kita nggak tahu di dalam contoh soal ini tulangannya berapa gitu. Jadi untuk mempermudah gitu, kita bisa langsung ambil yang A gitu. Kalau yang C ini agak ribet karena nanti menentukan nilai inersianya itu agak ribet aja. Nanti kalau teman-teman lihat di tabelnya itu ada gitu cara menghitung inersia. Nah ini agak ribet. Jadi ini dilakukan simplifikasi aja untuk mendapatkan EI efektif dari kolom C4 kita gitu ya. Jadi EC kita punya dong ya. Kita bisa hitung gitu ya nanti. Inersia juga kita bisa hitung beta DNS. Nah,
beta D dari non-sway ini kita bisa hitung gitu ya. Nah, beta DNS ini untuk memperhitungkan efek rangkap gitu ya. Efek rangkap gitu, creep gitu. Jadi efek rangkap ini sebenarnya adalah ketika kalau misal kolom kita diberikan suatu beban gitu ya, yang sifatnya sustain gitu, sangat lama gitu. Kalau misalnya secara logika aja gitu kita punya kolom gitu ya, kita kasih sama beban gitu. Bebannya mungkin tetap aja gitu. Tapi dalam apa namanya? Dalam kurun waktu tertentu gitu ya, ternyata ada deformasi yang semakin terjadi gitu. Ada apa namanya? Ada defleksi yang terjadi gitu. Seiring waktu tiba-tiba kolom kita mungkin gitu ya bisa slightly gitu ya, berdeformasi gitu ya, seiring waktu gitu. Bukan dalam waktu sesaat gitu, tetapi untuk waktu yang cukup jangka panjang gitu. Nah, ini kita memperhitungkan faktor creep itu di sini. Nah, rumusnya ini 1,2D dibagi 1,2D tambah 1,6 L. Ini sebenarnya kombinasi pembebanan gitu ya. Dead load tadi udah ada gitu ya, nilai dead load-nya berapa, aksial lah gitu. Kita coba kembali ke atas lagi gitu ya. Nah, ini udah ada nih, dead load-nya berapa, live-nya ini berapa. Jadi tinggal dimasukin aja gitu di dalam tadi rumus ini. Nah, dapatlah beta DNS 0,6. Kemudian untuk langsung aja dihitung EI efektif gitu ya. Untuk EC-nya ini udah dihitung ya tadi kayaknya ya. Gimana dia menghitungnya? Nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan pun ya, ini kan EC itu adalah, sebentar, ini kita notate, EC itu adalah 4.700 akar FC prime gitu. Tadi FC prime-nya udah diketahuin, masukin aja FC prime-nya dapat berapa, nanti dapat untuk EC-nya gitu. Kemudian untuk inersia gitu ya, inersianya, oh ini mungkin yang di perhitungan di atas ya, yang tadi kita skip, yang sebenarnya ini nggak kepake juga gitu ya. Ini nilai EC-nya gitu. Sama inersia kolomnya nih. Inersia kolomnya ini langsung 1/12 BH kuadrat gitu ya. 1/12 B dikali H kuadrat. Sorry, 1/12 BH pangkat 3 gitu ya. Ini B sama H-nya ini sama gitu ya. Hanya sama nilainya gitu. 3,42 sekian. Jadi dari nilai inersia ini nanti kita bisa dapat EI efektifnya, hitung PCR-nya berapa gitu ya. Dapatlah hasilnya sekian setelah dimasukin gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung perbesaran momennya. Nah, tadi kita udah dapat CM-nya gitu ya, 0,8. Ini barusan PCR kita dapat sekian. Ini untuk PU-nya ini 1950. Coba kita cek di atas dulu ya. Dia pakai yang ini gitu. Pakai kombinasi yang envelope-nya gitu. Dapatlah nilainya sekian gitu ya. Bukan PU yang ini ya. PU yang ini tuh dia tuh menghitung untuk satu lantai kayaknya nih. Untuk total gitu. Untuk total beban satu lantainya gitu. PU yang ini agak berbeda. Ini untuk menghitung Q gitu ya. Beda sama PU yang dimaksud yang tadi di bawah. PU yang di bawah itu untuk satu kolom itu gitu. Nah, ini kan semua untuk kolom C4 doang gitu. Kalau kolom C5 nanti beda lagi gitu nilainya. Jangan sampai tertukar. Nanti dapat nilainya segini, deltanya adalah 1,06 gitu. Nah, ini faktor perbesarannya gitu. Nah, makanya nanti MC atau momen yang sudah diperbesar itu 1,06 dikali sama M2. M2 itu momen yang paling besar gitu. Jadi kalau kita lihat tabel ini, dikombinasi 1,2 D 1,6 L ini, kita dapat 81,13, ini M2-nya gitu ya. Nah, kita kalikan saja, ya ini beda-beda dikit, dapat 86,03 gitu ya. Jadi kita udah dapat, ternyata momen kita perlu diperbesar 1,06 kali lipat, yang sebenarnya itu kecil gitu ya, nggak terlalu besar sebenarnya gitu ya, nggak sampai 2 kali lipat atau berapa gitu ya. Ya so-so lah ya gitu ya, cuman beda 5 km gitu. Nah, di dalam SNI kita gitu ya, diatur juga gitu, perbesaran minimumnya gitu ya. Ini diatur gitu ya, M2 min. Nah, ini masukin aja, PU-nya tadi kita tahu, H ini adalah lebar dari kolom gitu ya, 450. Hati-hati sama satuannya gitu, dapat 55 gitu ya. Minimal M2 M2-nya itu adalah segini gitu ya. Untuk yang diperbesar ya gitu, yang sudah apa namanya? Yang sudah diperbesar itu minimal segini gitu. Tapi kan kita udah dapat 86, ini lebih besar berarti oke gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan ini gitu ya,
Nanti kalau teman-teman lihat di apa namanya, di dalam, PM curve-nya gitu, kan tadi udah dapat ya PU-nya itu 1950 gitu. Nah, MU-nya pakai yang ini gitu ya. Jangan pakai yang 81 lagi, tapi pakai yang 86,03 gitu. Jadi mungkin ini kan M gitu ya, P. Misalnya tadinya di sini bebannya gitu. Nah, tapi karena telah diperbesar gitu, nah mungkin aja geser ke kanan gitu ya. Jadi kita mesti lihat kapasitas dari kolom kita gitu. Itu untuk yang kolom langsing portal tak bergoyang gitu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena sebenarnya yang kolom untuk portal bergoyang itu mirip, cuman beda dikit aja gitu. Konsepnya tetap sama gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin dari teman-teman. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu aja ke kolom langsing. Ini untuk yang portal sway gitu ya. Jadi untuk yang portal sway ini contohnya mirip-mirip, bedanya kolomnya sekarang 600 kali 600, baloknya 450 dikali 600 gitu, dan FC prime-nya 30 MPa. Nah, untuk kombinasi pembebanan sebenarnya ya, kombinasi pembebanan idealnya kita tinjau semua gitu. Cuman ini untuk simplifikasi aja untuk kita belajar gitu ya. Dan pada umumnya biasanya sih kombinasi ini yang paling menentukan gitu ya. Dari sekian banyaknya kombinasi ya, tadi yang kalau misalnya lihat di sini. Nah, ini kurang lebih ada 7 gitu ya. Biasanya, ini biasanya yang menentukan itu adalah kombinasi ini, kombinasi gempa ini gitu. Jadi let's say ya kita pertimbangkan ini gitu kombinasi pembebanannya. Ini untuk kolom A gitu ya, kolom yang ini udah didapatkan gitu ya, berapa gaya P-nya dan momennya di ujung atas dan bawah untuk masing-masing load case gitu ya. Ini dipisah karena nanti untuk mempermudahkan kita aja menghitung parameter-parameter yang kita perlukan. Nah, langkah pertama juga sama, kita tentukan ini rangka bergoyang atau tidak bergoyang gitu. Nah, menghitung dari Q, ini koefisien stabilitasnya gitu ya. Kalau lebih besar dari 0,05 artinya dia bergoyang gitu ya. Prinsipnya sama gitu ya. Untuk sigma PU-nya ini total beban terfaktor kolom dan dinding pada lantai yang mempertimbangkan kombinasi beban lateral. Intinya karena kita mau mencari di lantai satu, kita hitung aja berapa P totalnya gitu di dalam lantai pertama kita gitu. Kalau di atap ya kalian keluarin aja gitu. Kalian bisa jumlahin aja gitu total bebannya berapa gitu di masing-masing kolom. Nah, ini delta 0 ini sama gitu ya, simpangan antara di ujung atas sama di ujung bawah kolomnya itu berapa. VU ini story forces saja kalau misalnya di etaps gitu ya, gaya geser tingkat horizontal terfaktor gitu. Nah, ini semua bisa didapetin sebenarnya di etaps gitu. Dan biasanya kalau di soal ujian kalau misalnya keluar gitu ini diketahui gitu. Nah, kita hitung aja Q-nya. Sigma PU-nya ada ini, delta nolnya ada, VUS-nya ada, panjang kolomnya 6.000 ya tadi ya, ada. Semua ada. Dan ini melebihi dari 0,05. Artinya ini rangka yang merupakan rangka bergoyang gitu ya. Sama, step pertama. Step kedua juga sama. Nah, kolom yang A ini kolom pendek atau kolom langsing gitu. Karena kalau dia kolom pendek ya nggak usah kita perbesar gitu momennya. Langsung aja kita desain gitu. Ini juga sama. Kita punya LU gitu ya. Tinggi bersih kolomnya itu 6.000 dikurang 600 ya. Dia ambil 600 itu mungkin karena ada balok ya gitu ya. Kalau tadi kan pelat gitu. Sekarang karena dia ada baloknya gitu. Mungkin dia mengasumsikannya seperti ini gitu. Aduh sebentar. Dia ada kolom gitu di sini, dan di sini ada balok gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Intinya kalian mencari tinggi bersih dari kolomnya gitu. Kayaknya ini balok sih. Kalau yang sebelumnya itu plat. Ya oke lah, let's say kayak gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung K. Nah, kalau tadi kan kita langsung ambil konservatifnya tuh, K-nya sama dengan 1 gitu. Sebenarnya kalau mau idealnya teman-teman hitung aja gitu ya, yang tadi gitu. Nah, untuk menghitungnya itu kita perlu membandingkan nanti ya gitu. Nah, kekakuan, oh ini kayaknya aku tadi kebalik berarti ya, sorry ya berarti. Kayaknya kolom dibagi girder berarti ya, kolom dibagi balok gitu. Ya, jangan sampai ketukar gitu. Atau mungkin kita lihat aja ya. Oh ya, kolom bagi girder. Kayaknya tadi aku kebalik ya.
Ya mungkin tadi aku kebalik gitu. Nah, kita perlu menghitung K-nya nih. K-nya dihitung dari ketika kita nanti tarik-tarik pakai yang ini. Bentar, kita bawa ke sini. Pakai grafik ini. Nah, tapi kita perlu menghitung dulu nilai EI-nya. Nah, ini sama kayak di baja gitu. Kita hitung dulu inersianya. Kan kalau kita lihat denahnya ya, berarti nanti di ujung atas ini ada kekakuan akibat dari girder kiri dan kanan ya. Kasih segitiga aja. Sama ada dari kolom atas dan kolom bawah gitu. Itu nanti dapat CB misalnya. Sedangkan untuk yang CA ini kita ambil kalau jepit dia 0 gitu. Atau kalau misalnya mau praktikalnya kita bisa ambil 1. Nah, kita lihat di bawah deh ya. Nah, inersia balok. Nah, yang perlu kita ketahui balok itu karena dia ada platnya gitu di situ ya. Jadi kalau kita lihat dari arah penampangnya sebenarnya ini terhitungnya balok T gitu. Nah, harusnya kita menghitung inersianya itu dengan balok T gitu ya. Jadi teman-teman bisa hitung gitu inersia balok T gitu ya. Misalnya ini bangunan 1, ini bangunan 2, bangunan 3, hitung aja inersia dari balok ini berapa gitu. Tapi kan males gitu ya. Nah, di SNI diizinkan gitu untuk memperhitungkan inersia balok T itu sama dengan 2 kali lipat dari inersia balok web gitu. Kita tahu kalau balok web itu 1/12 B dikali H pangkat 3. B-nya 450, H-nya 600 di pangkat 3 gitu ya. Kita kali 2, ya ini approximate lah ya, untuk mendekati inersia dari balok T. Nah, ini SNI udah mempermudah kita gitu. Dan untuk yang kedua, kolom inersianya ini 1/12 BH pangkat 3. Jadi ini B sama H-nya sama gitu ya. Ini harusnya kurang pangkat 3 nih gitu ya. Dapatlah hasilnya sekian gitu. Nah, kita kan perlu menghitung E ya. Untuk E konkretnya ini dari ini kan semuanya bangunan konkret gitu ya. Jadi 4.700 di akar FC prime 30 dapat sekian. Nah, kita hitung untuk EI baloknya. Nah, jangan lupa untuk menghitung EI balok dalam menentukan K ini, kita juga memperhitungkan efek keretakan gitu ya. Nah, untuk balok T di SNI itu ada 0,35. Ada nggak ya kalau misalnya di PPT? Tadi ada kalau nggak salah, sebentar. Nah, ada nih. Jadi di BIM 0,35, di kolom 0,7. Jadi kita bisa ambil nilainya 0,35 kali lipatnya, ini 0,7. Ini untuk memperhitungkan efek retak gitu ya. Nah, terjadi retak. Nah, faktor K ini tadi kan kita udah dapat nih, kolom atas sama kolom bawah. Mungkin kita kopas aja kali ya, biar enak nih, kita bawa kemana-mana. Kita taruh di sini. Oke, bentar. Nah, ini bangunan kita ya. Jadi kan untuk yang kolom atas nih, ini kan yang di atas nih. Ini kolom bawah, kolom bawah. Untuk yang balok kiri ini balok kanan. Balok kanan ya. Jadi kita mau menghitung si yang di sini nih ya. Ini si yang ini gitu. Atau dalam perhitungan ini si A harusnya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya. Hati-hati ya untuk kolom atas dan kolom bawah, tingginya berbeda di sini. Gitu ya. Yang satu 3.000, yang satu 6.000 gitu. Tapi untuk yang balok, karena balok kiri sama kanan sama, sebenarnya bisa dikali 2 langsung gitu ya. Jadi dapat 2,67. Untuk si B di sini, ini si A tadi ya. Ini A, ini B. Si B-nya ini kita boleh langsung ambil 0 gitu ya. Tapi sebenarnya praktikalnya, karena nggak mungkin ya ada tumpuan jepit gitu ya. Praktikalnya sebenarnya kita boleh ambil 1 gitu. Jadi kalau teman-teman mau ambil 1 boleh ya. Dan disarankan mungkin lebih praktikal aja ambil 1 untuk fix column base ini. Nah, ini nilai K ditarik aja. Tadi si B 0, si A-nya kurang lebih 2,6. Ini dapatlah 1,34 ya. Nah, ini ada cara lain sebenarnya pakai rumus gitu. Kalau dia bilang sih dapatnya 1,34 gitu. Dan hasilnya sama kayak yang sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sih ini kayaknya coba-coba gitu ya. Agak agak coba-coba dan cocok logi gitu ya. Nggak tahu apakah realnya bisa sesama ini gitu 1,34. Kayaknya dulu waktu ngitung aku dapatnya sama, cuman ya pokoknya mungkin ada faktor cocok logi ya. Tapi kalau misalnya bisa sama ya udah bagus lah gitu ya. Tapi ini apa namanya? Pilih salah satu aja gitu. Umumnya kita pakai nomograf ini gitu ya, chart ini gitu.
Nah, dapat nilai K, kalau misalnya kita udah dapat nilai K, tinggal cari nilai R gitu ya. K sama LU-nya udah ada, kita cari nilai R gitu. R-nya kita bisa dekati tadi 0,3 dikali lebar kolom. Lebar kolom kita 600, dapat R-nya sekian. Nah, masukin. Nah, batas KLU per R untuk meninjau dia kolomnya itu kolom langsing atau enggak, ini beda sama kolom yang tadi, beda antara portal bergoyang dan tidak bergoyang gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, portal tak bergoyang ini tadi rumusnya ini, kalau portalnya bergoyang, kita langsung ambil dua-dua gitu. Jadi kalau dia lebih dari dua-dua, oke, ini kolom langsing gitu. Makanya kalau misalnya di tubes beton, dulu kita ada mengecek ini kan ya, KLU per R lebih kecil dari dua-dua atau enggak. Nah, dulu kalau di tubesnya Pak Iswandi, kalau saya sih dimintanya ini harus lebih kecil dari dua-dua gitu. Jangan lebih dari dua-dua karena ribet gitu ya. Nah, ini dicek, dan ternyata hasilnya lebih gede dari dua-dua gitu. Artinya ini termasuk kolom langsing. Berarti kita harus memperhitungkan efek perbesaran momennya gitu ya, akibat kelangsingan dari kolom tersebut. Nah, ini selanjutnya langkah 3, kita menentukan perbesaran momen gitu ya. Jadi langkah pertama tentuin dia sway atau non sway. Yang kedua kita tentuin ini kolom langsing atau bukan. Kalau dia kolom langsing ya kita perbesar. Kalau dia bukan kolom langsing gitu kolom pendek ya udah nggak usah diperbesar gitu, biarin aja. Nah, karena dia termasuk kolom langsing, langkah ketiga kita hitung gitu, berapa perbesaran momennya ya. Nah, perbesaran momennya ini kalau dia sway gitu ya, portal kita sway, ini kita harus pecah gitu. Jadi ada dua gitu. Ada nanti kita perlu mendapatkan momen non sway dan ada momen sway. Nah, untuk momen non sway, nah mungkin kita lihat dari sebentar di yang portal bergoyang aja. Nah, untuk momen non sway ini kita dapatkan dari analisis ketika gedung kita itu dibebani gravitasi aja. Tapi kalau misalnya momen sway, ini kita hitung kalau misalnya gedung kita dibebani sama earthquake aja gitu. Jadi momen non sway dan momen sway ini adalah sesuatu hal yang harusnya kita ketahui gitu ya. Dengan kita melakukan analisis first order analysis atau dalam kata lain analisis biasa aja gitu. Pakai ETABS bisa gitu, pakai Midas atau pakai apapun gitu, software analisis struktur kalian gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita berapa nih delta sway-nya nih? Berapa faktor amplifikasinya? Nah, faktor amplifikasinya bisa kita hitung sebagai berikut. Kita bisa menghitung nilai delta S ini dari 3 cara ini gitu ya. Jadi delta S yang pertama ini menggunakan faktor Q, koefisien stabilitas. Yang kedua kita menghitung dari berdasarkan summation dari PU dan summation dari PC gitu ya. Ini untuk semua kolom gitu. Nah, nanti kita bahas saja satu-satu. Nah, delta S yang pertama dengan metode Q kita dapat Q tadi udah dihitung ya, yang di awal tadi gitu. Dapat 0,108, kita hitung delta S itu 1,12. Dapat yang pertama. Kalau kita menggunakan metode yang kedua, kita perlu hitung dulu PCR gitu ya. PC ini dan PU-nya gitu. Dari langkah satu sebelumnya nilai PU di lantai 1 adalah 17.000. Nah, ini known karena tadi yang di tabel awal gitu ya. Sigma PU ini bukan untuk satu kolom, tapi ini untuk semua kolom gitu ya. Pokoknya yang menahan beban gitu ya. Nah, 17.000 di sini. Jadi kita udah punya gitu ya. Biasa dapat dari ETABS gitu. Yang kita belum punya berarti PCR gitu ya. Tinggal PCR. Nah, untuk PCR ini kita bisa pakai rumus ini. Sama kayak yang tadi. Nah, kita perlu menghitung EIF lagi. Untuk menghitung EIF ini ada 3 rumus gitu ya. Gitu. Ada 3 rumus. Mana rumus yang tadi? Kita balikin lagi ya. Nah. Nah, ini ada 3 rumus tadi ya. Bedanya nanti beta DNS-nya ini, mana tadi perkataannya? Nah, beta DNS-nya ini kita gantikan dengan BDS. Gitu. Karena yang sebelumnya kita analisisnya itu non-sway, yang di sini sway gitu ya. Jadi bedanya di sini aja gitu. Nah, jadi EC-nya kita hitungnya sama, IG-nya sama gitu ya, inertia gross dari kolomnya, modulus yang dari kolomnya, dan BTDS ini, nah, dan bernilai 0 untuk beban lateral jangka pendek.
Nah, berhubung beban lateral itu hanya bersifat sementara, jadi beta ds-nya ini bisa diambil 0 gitu. Kan gempa sama angin itu bukan beban yang bersifat sustain gitu ya. Nggak akan selama-lamanya 10.000 tahun kok bangunan itu akan dikasih angin terus-terusan gitu tanpa henti gitu. Jadi kita bisa ambil 0. Dapatlah E efektif. Dari sini kita bisa menghitung PCR nanti. K-nya tadi udah dihitung kan ya, 1,34. LU udah ada, PCR dapat sekian gitu ya. Nah, yang perlu diingat, ini adalah summation gitu ya, ada sigma. Di kolom kita tadi, kolomnya ini ada 5 di lantai pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena semuanya tipikal, langsung kali 5 gitu. Kalau kolomnya beda-beda gimana? Hitung lagi gitu masing-masing gitu ya. Jadi ini karena tipikal, ini mempermudah hidup kita. Jadi dapat nilai delta SW-nya 1,28. Nah, dari kedua perhitungan perbesaran momen yang dilakukan didapat momen desain gitu ya. Jadi delta S-nya ini kalau saya sih langsung ambil yang yang konservatif aja gitu ya. Langsung yang paling besarnya aja gitu. Berapa? Ya, langsung ambil yang paling besarnya berapa. Jadi langsung diaplikasikan gitu. M1 ini untuk momen yang di ujung yang lebih kecil gitu. M2 ini untuk momen di ujung kolom yang lebih besar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau merefer ke textbook aslinya, dia nggak perlu hitung M1 lagi gitu. Langsung aja M2 gitu. Karena nanti kita lihat dari momen 2-nya gitu. Nah, kita udah hitung-hitung, dapatlah kita lihat aja dari M2-nya gitu ya. M2NS ini 0,81 gitu ya. Coba kita lihat tabel lagi biar lebih jelas. Oke, 0,81 ini ya. Akibat dari beban gravity aja 0,81 gitu ya. Terus di mana tadi? Oh, ini dia kebalik gitu ya. Idealnya sih M2 ini ya pokoknya di antara M1 dan M2 ini itu yang paling besar gitu ya. Mungkin kita ambilnya itu hasilnya gitu, bukan dilihat dari itunya gitu ya. Bukan dilihat dari M1 NS sama M2 NS aja gitu. Tapi mana yang paling besar ketika dia sudah jadi desainnya gitu. Kita namakan itu M2. Gitu. Delta S kita udah punya, M2S, M2 sway gitu ya. Berarti kita ambil dari kombinasi E saja. Nah, kita coba lihat. Nah, nih 832,52. Kita dapat angkanya segitu. Dapat 8 berapa tadi? Dapatlah sekian 832,52 gitu ya. Nah, ini cuma sebagai catatan aja gitu ketika kita lakukan analisis elastic order 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai P delta mengaktifasi gitu ya, P delta iteratifnya gitu di atas dapatnya segini gitu ya. Jadi cukup konservatif lah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah sampai di tahap ini, ya udah nanti kita punya PU-nya berapa, cek di atas gitu PU-nya berapa. Nah, kita pakai M2 yang sudah diperbesar ini gitu. Sama kayak tadi, kalau misalnya kita punya PM curve gitu, kita punya kapasitasnya berapa, yang tadinya mungkin di sini, oh ternyata sekarang geser kanan gitu ya. Jadi bebannya semakin besar gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau dia portalnya sway, tadi kita baru menghitung itu akibat dari end sway-nya aja. Nah, kalau kita lihat judul di ini, nah akibat end sway gitu. Maksudnya end sway ini apa? Jadi kalau misalnya ini pemisalan sederhana aja, gitu, kita punya cantilever. Nah, kalau misalnya dia sway, misalnya seperti ini. Nah, ini kita kasih inilah ya. Misalnya gini ya. Kayak gitu ya. Oke, gitu. Gitu ya. Nah, ini akibat end sway nih, delta ini gitu. Jadi akibat delta ini. Itu perbesaran momen akibat end sway, delta besar. Nah, tapi kita juga perlu menghitung sebuah faktor di mana pakai warna lain, kolom kita itu mungkin berdefleksi gitu. Ini gambarnya agak jelek ya. Jadi agak meleot gitu, secara lokal lah gitu. Jadi kolom kita bukan cuman diperbesar karena end sway yang terjadi gitu ya, karena portal kita bergeser gitu. Tapi di dalam kolom kita sendiri itu bisa bending gitu, bisa buckling gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan perbesaran yang kedua kalinya gitu. Akibat deflection along the column gitu. Nah, ini caranya sama seperti yang
kita menghitung sebelumnya gitu, ketika dia di portal non-sway. Cara hitungnya sama, bedanya M2 ini adalah momen yang sudah diperbesar tadi gitu. Jadi ya kita pakai momen yang sudah diperbesar. Nah, kita hitung deltanya pakai rumus yang tadi, CM dibagi sekian gitu ya. PU-nya untuk kolom itu aja gitu ya. Dan PC kita bisa hitung, ini PC-nya dihitung nggak di sini? Ini PU, CM tadi bisa dihitung ya, M1 per M2 gitu ya. Nah, M1 per M2 ini adalah momen ujung yang sudah diperbesar gitu. Jadi kita bisa pakai M1 M2 yang ini nih, 322 1066 gitu ya. Nah ini, gitu. Terus juga periksa M2 min yang tadi gitu ya, nilai ini lebih kecil, ya udah berarti kita pakainya 1066 gitu ya. Ini batasan minimum aja gitu. Perlu dicatat bahwa M1 per M2 adalah positif untuk kelengkungan ganda dan negatif untuk kelengkungan tunggal gitu. Jadi dalam kasus ini karena dia pembebanannya bukan gravity aja gitu, ada transverse loading-nya gitu, ada beban lateral. Jadi kurvaturnya itu ganda gitu ya, double curvature untuk kolom kita. Jadi kalau misalnya kolom kita ini cuman dibebaninya gravity aja gitu ya, misalnya tekan gini, dia tuh single curvature gitu. Cuman satu gitu kurvatur ya. Tapi kalau misalnya dia ada beban lateral gitu ya, nanti dia bisa seperti ini. Mungkin gini kali ya. Nah, ini double curvature gitu ya. Yang mudah-mudahan gambarnya benar gitu. Nah, kalian cari lagi CM-nya berapa. Terus beta DS ini nanti bisa dicari lagi gitu. Beta DS ini untuk menghitung tadi PCR kan ya. Jadi kita menghitung PCR lagi. Tadi ini PC-nya belum dihitung. Jadi CM barusan udah dihitung gitu ya, dapat nilainya. PU kita punya untuk kolom itu berapa beban aksial ya. Jangan ketukar sama sigma PU yang tadi ya. Sigma PU itu untuk total satu lantai, ini untuk kolom itu aja sendiri gitu ya. Nah, ini EI efektif ya. Kita hitung nanti memperhitungkan dengan beta DNS lagi. Ini sama aja, ini sebenarnya mengulang yang tadi gitu ya. Benar-benar sama persis yang tadi. Nah, setelah itu kita amplify gitu. Oh, ternyata deltanya itu 0,6. Nah, kalau delta 0,6 kan tadi ada ya harus lebih besar dari satu. Nah, berarti kita ambil minimalnya satu gitu. Karena nggak lucu gitu. Kita memperkecil momennya gitu, nggak konservatif. Jadi kita satu dikali sama momen yang sudah diperbesar tadi, ya udah hasilnya sama gitu ya. Dengan kata lain sebenarnya deflection along the column ini enggak enggak berpengaruh gitu ya dalam tanda kutip gitu ya, enggak yang dominan gitu. Dan langkah yang tadi ya kita lihat lagi PM curve-nya gitu. Ini PM curve kita, misal beban kita di sini, oh ternyata momennya diperbesar dapat segini gitu ya. Jadi kita bisa cek untuk masing-masing kolom gitu. Nah, itu untuk contoh yang kedua gitu. Sebenarnya ada contoh lain gitu ya. Ini contoh 3 gitu ya, tapi yang nggak akan aku bahas di sini. Ini dari yang structure point, teman-teman bisa baca aja gitu ya. Tapi kayaknya aku nggak menyarankan baca yang ini, kayaknya terlalu banyak gitu. Nih aku sarankan teman-teman baca yang contoh 4 ini. Nanti kalau misalnya nggak ada, kasih tahu aja, nanti aku upload di Classroom gitu. Contoh 4 ini sama persis sama contohnya Pak Erwin. Jadi Pak Erwin ini mengambil contohnya itu dari buku ini, David Vanella katanya gitu ya. Jadi ini sama persis, cuman ini sedikit lebih kompleks saja gitu. Nah, dia menunjukkan nanti beban-bebannya di sini ada snow gitu ya. Dan kalau misalnya nah, yang tadi waktu kita menghitung EI efektif, kan kita langsung pakai 0,4 sekian itu gitu. Nah, tapi di sini dia ada kasih tahu gitu, reinforcement berapa. Nah, ingat yang tadi ISA ini kita bisa hitung gitu ya sebenarnya. Kalau mau lebih lengkap bisa lihat ini, caranya sama gitu ya. Ini juga bicara tentang PM curve tadi. Nah, kalau misalnya untuk yang sway, nah dia tinjaunya lumayan banyak nih, gitu ya. Nah, idealnya begini, tapi biasanya ya, kalau di dalam desain, gitu ya, di dalam desain, biasanya yang menentukan itu nih kombinasi yang ini gitu ya. Ini umum sekali gitu, kita kita jumpai gitu, kombinasi ini yang dominan gitu, kombinasi gempa yang ini. Ini LRFD 5 atau 6 gitu ya, kalau misalnya di kombinasi pembebanan. Gitu. Terus ya mungkin ada contoh lagi ini gitu ya. Ini dibuat oleh asistennya Pak Erwin mungkin ya. Ini kami juga nggak kenal waktu itu. Ya ini teman-teman bisa baca ini mungkin untuk memperdalam lagi aja gitu yang udah aku sampaikan gitu. Dan ini ada 2 gitu ya, masing-masing untuk yang sway dan non sway.
ya. Ini bisa dibaca aja gitu. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan gitu buat asistensi hari ini, sebenarnya tentang kolam langsing. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada teman-teman? Atau bingung? Atau belum mudeng karena belum ngerjain gitu? Ya ini emang harus dicoba sih sebenarnya. Kalau nggak dicoba cuma dengerin doang mungkin bingung gitu ya. Tapi mungkin dicoba dulu aja nanti teman-teman gitu, coba dikerjain ulang aja atau nggak, mungkin akan ada PR ya gitu ya teman-teman ya, nanti bakal di-upload di Google Classroom gitu. Pak Erwin udah minta kami asisten untuk kasih PR gitu. Jadi di dalam PR ini mungkin besok ya kami berikan PR ya, deadline-nya 2 minggu gitu ya, jadi waktunya harusnya cukup gitu. Kerjainnya jangan mepet-mepet gitu ya, nanti kalian chaos sendiri gitu kalau kerjain mepet-mepet gitu. Nanti pengumpulannya via Google Classroom aja, diketik aja, nggak usah pakai tulis tangan gitu, nggak usah di hard copy, langsung soft copy aja di Google Classroom gitu ya. Jadi kalian diminta untuk mendesain kolom langsing gitu ya, soalnya belum belum selesai dibuat gitu ya. Cuman, sebentar ya, coba aku ini dulu. Ini contoh soal tahun lalu gitu ya, mungkin akan ada modifikasi gitu ya, tergantung nanti kita modify-nya gimana, tapi sebagai gambaran dulu aja gitu. Intinya yang pertama kalian mendefinisikan problem kalian sendiri, penyelesaiannya secara pribadi gitu, boleh diskusi, ya bolehlah gitu ya diskusi gitu. Kalau bisa kalian banyak-banyak discuss gitu, tapi jawabannya jangan sampai sama gitu ya. Kalau sama persis kan itu lumayan aneh gitu ya, karena problemnya harusnya beda-beda gitu. Tapi aku sangat mendorong kalian discuss gitu ya, karena materi-materi yang sekarang-sekarang ini kalian harus banyak discuss gitu, kalau materi struktur. Nah nanti udah ada ketentuannya gitu ya, desain 2 kolom, satu di lantai dasar, satu di kolom lantai 3 ini tahun lalu, nanti kita modify gitu apa. Yang pertama nanti, mmm, kalian, membuat gitu ya sebuah bangunan gitu, pokoknya kelangsingan itu harus diperhitungkan gitu. Jadi kolomnya harus kolom langsing gitu. Karena kalau kalian nanti mendesain ini kolomnya bukan kolom langsing, ya kalian kan nggak perlu perbesar gitu momennya gitu, buat apa juga jadi PR kan. Jadi ya mau nggak mau, pokoknya cari sebisanya gitu, pokoknya kolomnya harus langsing gitu. Nah ini pembebanannya ini, eee, ini kalian nanti bisa pakai tabs gitu ya, atau kalian mau analisis tangan sendiri atau pakai software apa itu bebas saja gitu ya. Tapi nanti akan ada ketentuannya gitu. Hal-hal yang tidak diberikan diasumsikan sendiri ya kurang lebih gitu ya. Tapi kurang lebih caranya samaan gitu ya dengan apa yang udah dibahas tadi gitu. Jadi nanti mungkin dengan PR yang ada gitu, ini harapannya bisa membantu kalian gitu untuk mengerti materi kolom langsing ini gitu. Mungkin setelah ngerjain sambil me-refer ke tutor, apa namanya, ke rekaman tutor mungkin jadi lebih clear juga gitu ya, mudah-mudahan harapannya gitu. Ada yang mau ditanya lagi gitu mungkin? Kalau nggak ada, ya mungkin asistensinya sampai di sini dulu aja gitu. Ada nggak yang mau ditanyain gitu, seputar materi lanjut? Aku tunggu sampai 8.40 deh ya, kalau misalnya nggak ada kita bubar aja. Ya oke, kayaknya udah nggak ada lah ya. Ya udah kalau misalnya begitu kita akhiri aja buat asistensi hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya ke aku gitu kalau misalnya bingung dengan materi ini gitu. Mungkin kalau ke Jovan, mungkin minggu depan kali ya, hari Senin gitu. Kayaknya dia lagi ada keperluan urgent gitu ya. Jadi kalau mau tanya ke Jovan mungkin mulai dari hari Senin gitu, minggu ini kayaknya ada yang dia harus kerjakan gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ke aku atau ke Jovan gitu ya. Oke mungkin itu aja. Thank you teman-teman yang udah hadir, mungkin ketemu di asistensi yang selanjutnya.
Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, bye.